Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah wilayah 4 Banjarmasin, yang saya hormati para pengurus takmir Masjid Al-Jihad beserta seluruh jamaahnya, hadirin, mungkin juga hadirat yang mengikuti seminar yang hadir pada saat ini yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka bersama-sama mengupayakan memakmurkan masjid yang menjadi amanah umat, amanah Allah kepada kita semuanya. Karena waktu yang terbatas, saya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat praktis teknis saja, bagaimana mengelola masjid. Ada 3 tahap di dalam memanage masjid. Yang pertama adalah how to image. Bagaimana membangun persepsi, pemahaman, pandangan yang benar tentang masjid. Maka kita hendaknya bercermin kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu, sujud masjid, yang berarti tempat mensujudkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Kalau sujud itu artinya adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh rasa hormat, baik di dalam pikiran, hati, dan perbuatan. Itu namanya sujud. Kalau yang bersujud itu adalah badannya, maka disebut sajad. Maka tempat sujudnya namanya sajadah. Ini sajadah, ya, tempat sujudnya manusia secara fisik kepada Allah. Tapi kalau sujud itu adalah ketunduk patuhan kepada Allah dengan rasa hormat di dalam segala aspek kehidupan. Maka masjid bukan sajadah, tapi masjid adalah tempat membangun peradaban yang berbasis kesujudan kepada Allah, agar segala aspek kehidupan manusia ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sekarang ini image tentang masjid itu banyak yang menganggap hanya tempat sholat berjamaah saja. Padahal
kalau masjid itu hanya tempat sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat, itu hanya salah satu fungsi masjid, yaitu musola, tempat sholat. Maka ada masjid itu yang hanya dibuka beberapa menit sebelum sholat dan dikunci lagi sesudah selesai sholat. Ya, ini sebenarnya bukan masjid, ini musola. Ya, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat membangun peradaban manusia. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Yathrib, yang dilakukan oleh beliau pertama kali adalah membangun masjid. Ada 3 masjid yang dibangun Rasulullah SAW. Yang pertama Masjid Quba, ya, di sebelah selatan pusat kota Yathrib ke arah Makkah. Yang kedua beliau membangun di tengah-tengah kota Yathrib, di atas tanahnya sahabat Suhail, seorang anak yatim, ya. Dan beliau kemudian tinggal di situ untuk mengatur seluruh umatnya. Karena Nabi tinggal di masjid itu, orang menyebut Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Kemudian beliau membangun satu masjid lagi di sebelah utara kota Yathrib dari arah Syam, dari arah Damaskus, Palestina, Suriah, di kampung Bani Salamah. Maka itu namanya juga Masjid Bani Salamah. Hanya karena pernah terjadi perubahan arah kiblat, maka sekarang Masjid Bani Salamah lebih dikenal sebagai Kiblatain. Ya. Kemudian Rasulullah menjadikan masjid itu pusat dari kegiatan masyarakat. Maka masjidnya Nabi itu dibuka 24 jam, di situ umat dididik, dibina, ya. Itu malam hari masjidnya terbuka, terang benderang, meskipun waktu itu hanya dengan lentera dari minyak zaitun, sehingga kalau para musafir masuk kota Yathrib, dia akan melihat yang paling terang yang ada di Yathrib adalah masjidnya Nabi ini, maka mereka akan singgah, ada yang menumpang bermalam dan lain sebagainya. Ya. Dan itu diabadikan sampai hari ini. Demikian juga ketika Masjid Al-Haram yang semula dikuasai kaum kafir Quraisy, setelah kemenangan Islam, Futuh Makkah, maka dikelola juga oleh Rasulullah melalui wali yang ditunjuk, dan Masjidil Haram pun juga 24 jam dibuka dan menjadi tempat paling terang di malam hari. Ya. Dan itu ditradisikan sampai hari ini. Kalau kita sekarang masuk ke Madinah, di kota Madinah itu masjid itu adalah tempat yang paling terang benderang di malam hari. Demikian juga di kota Makkah. Ya. Pernah lihat Masjid Nabawi malam hari gelap? Pintunya dikunci? Pernahkah Masjidil Haram gelap di malam hari? Sesudah Isya, Masjidil Haram dikunci? Nah sekarang kalau malam hari masjid dikunci dan lampunya mati, itu meniru masjid mana? Itu pertanyaan yang pertama itu. Yang ditiru itu masjid mana? Ya, yang pernah haji umroh pasti lihat. Ya. Nah, jantungnya umat Islam itu di masjid, tidak boleh berhenti. Karena dari situ kemudian timbullah peradaban. Nabi mendidik, melayani masyarakat dari masjid itu 24 jam. Ya. Para sahabat datang bertanya, maka masjid itu menjadi titik tumpunya kehidupan dan menjadi 0 kilometernya sebuah kota. Ya. Maka karena rame itu kemudian halaman masjid yang dulu merupakan kebun kurma dari sahabat Tolhah itu dibabat. Karena enggak cukup lagi masjidnya.
ya, maka ada tanah lapang di depannya untuk sholat Id, ya, untuk persiapan kalau pengiriman pasukan dan lain sebagainya. Maka muncullah istilah alun-alun, ya, tempat berkumpulnya pemimpin dengan rakyat. Karena rame 24 jam, maka orang-orang menyediakan kebutuhan hidup di situ. Muncullah pasar di sekitar masjid. Maka kota terbentuk. Maka tata ruang di dalam masyarakat Islam itu disebut catur gatra tunggal. 4 gatra menyatu dalam satu titik, yaitu masjid sebagai pusatnya, rumah pemimpin, alun-alun, dan pasar. Ya, itu 0 kilometernya, titik sentralnya itu masjid. Maka ketika masa kekhalifahan itu semua kesultanan termasuk di negara-negara Islam itu tata ruangnya ya begitu. Masjid sebagai pusat, depannya alun-alun, sebelahnya kantor pemerintahan, kantor gubernur, kantor wali kota, kantor bupati. Kalau di masa keraton ya masjid, keraton, alun-alun, ya. Kemudian ada sekat namanya benteng, di luar situ didirikan pasar. Ya. Itulah kota Islam, masjid, rumah pemimpin atau kantor pemerintahan, alun-alun dan pasar. 0 kilometernya itu masjid, karena manusia itu seperti laron, kalau terang orang itu datang. Manusia itu mencari keterangan baik di dalam jiwanya, pengen terang, secara fisik juga terang. Saya kira tidak ada orang membeli perumahan yang tidak ada listriknya. Ya. Maka kalau masjid malam hari dikunci dan lampunya dimatikan, maka yang tumbuh adalah tempat hiburan malam di kota itu. Karaoke, diskotik, pantai pijat. Jadi kalau sampai di kota Banjarmasin ini banyak tempat hiburan malam, itu yang salah adalah para pengurus masjid yang mematikan lampu dan mengunci pintu di malam hari. Karena orang yang resah, gelisah itu mau menghibur diri menghadap Allah. Karena hiburan terbaik itu mengingat Allah. Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya. Niru siapa malam hari masjid dikunci rapat-rapat dan dimatikan lampunya? Padahal Rasulullah sudah ditunjuk, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ada orang susah datang ke mana? Ya ke masjid itu. Pemimpinnya ada di masjid, tempat bertanya. Ya. Tidak bisa ditunda orang itu kalau sudah gelisah, resah, bingung. Maka dia datang ke masjid. Di situ ada pemimpin yang bisa ditanya dalam segala hal. Ya, itulah Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, oleh karenanya kota itu terbangun menjadi kota yang berkeadaban. Adab dari kata tamadun. Maka kemudian Yathrib disebut Madinah, kota yang berkeadaban. Sebelumnya kota yang biadab, ya, menjadi kota yang beradab. Karena keadaban yang tinggi, maka mencahayai seluruh dunia. Maka Madinah disebut Al-Munawwarah. Ya. Jadi kota beradab yang menerangi seluruh dunia. Dimulai dari pribadi Nabi sendiri, beliau bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana takdzibi. Telah diadabkan aku oleh Tuhanku dengan sebaik-baik adab. Ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dalam hadis Bukhari, Ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam lafaz yang lain Rasulullah menegaskan lagi,
khairul makan al-masjid wa syarrul makan asyuq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid dan seburuk-buruk tempat itu ialah pasar. Padahal Rasulullah dan para sahabat adalah para pedagang pasar. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bahwa masjid itu tempat yang paling baik dan dicintai Allah untuk membangun peradaban, membangun masyarakat. Karena dari masjid itu nilai kehidupan akan didasarkan pada ketunduk patuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peradaban masjid adalah peradaban di mana manusia diajari untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam segala kehidupannya. Sedangkan pasar adalah tempat memperturutkan hawa nafsu. Semua kebutuhan hawa nafsu itu disediakan di pasar. Ya. Sehingga kalau orang dibesarkan di pasar, dia akan menyembah hawa nafsunya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Maka kalau di pasar, siapa yang berkuasa? Ya, yaitu pemilik harta. Karena nilai dasar di pasar adalah materialisme, kebendaan. Maka yang memiliki benda kekayaan terbanyak, itulah yang memimpin pasar. Akumulasi harta disebut modal. Para pemodal itulah yang menguasai pasar. Yang menentukan baik, buruk, boleh, tidak, itu yang punya modal. Di abad pertengahan Eropa sebelum revolusi industri gelombang pertama, modal itu direpresentasikan, digambarkan, diwakili oleh sapi. Orang yang sapinya paling banyak dianggap paling kaya, dia paling menentukan. Dan orang Eropa kalau menghitung sapi itu satuannya kepala. Kalau kita apa? Ekor. Mungkin kita bangsa pengekor ya. Nah, kepala sapi dalam bahasa Latin disebut caput. Diserap dalam bahasa Inggris menjadi capit. Maka modal disebut capital. Maka peradaban pasar itu disebut kapitalisme. Ya, orang-orang pasar disebut kaum kapitalis, yaitu orang yang mendewakan modal. Manusia hanya dipandang sebagai alat produksi. Maka para pemilik modal hanya akan memberikan upah serendah-rendahnya berdasarkan kelayaan hidup. Yang penting orang yang nggak punya modal itu menjadi buruh, bekerja sekedar hidup untuk menjalankan mesin para pemilik modal. Maka upahnya disebut upah minimum. Jadi tidak ada upah maksimum itu ya. Yang penting dia bisa hidup sekedar menjadi penggerak mesin milik para pemodal itu. Pemodal makin kaya, buruhnya ya begitu-begitu saja. Ini masyarakat kapitalis. Ya. Para pemilik kapital ketika revolusi industri gelombang pertama memperkuat modalnya dengan cara menggabungkan kepemilikan modal menjadi company-company. Ya. Ini misalnya pemerintah Belanda menggabungkan para pemilik modal dalam company yang disebut VOC, Verenigd Company. Ya, dimulai dari Spanyol mencari tanah-tanah baru, mencari bahan-bahan produksi baru, mencari tenaga kerja yang murah, mencari pasar yang luas. Tanah baru ini disebut kolonia. Maka peradaban pasar dari kapitalisme meningkat menjadi kolonialisme. Jadi para pemilik modal kemudian menjadikan Indonesia ini tanah baru mereka, maka disebut
Hindia Belanda, Netherlands Indie. Jadi Indonesia ini dulu diaku milik Belanda, maka diberi nama Netherlands Indie, Hindia Belanda. Dengan modalnya mereka membeli kekuasaan, mengadu domba para sultan, para raja, kemudian dikuasai, divide et impera. Ya. Maka kemudian para kapitalis ini meningkatkan diri menjadi kolonialis, penguasa tanah-tanah baru, penjajah kalau bahasa kita. Dan kemudian mereka membentuk pemerintahan, maka muncullah imperium, kekuasaan. Maka peradaban pasar melahirkan imperialisme yang menyengsarakan, menderitakan umat manusia dari seluruh dunia, sehingga lahirlah perlawanan masyarakat untuk merdeka. Ya. Jadi dalam masyarakat pasar itu yang berkuasa pemilik modal. Dengan modalnya dia membeli kekuasaan. Ya, maka banyak negara-negara yang kaya raya akan kekayaan alam, kemudian oleh para pemodal asing ini, orang-orang yang mau punya ambisi memimpin dimodali untuk memenangkan pertarungan, memperebutkan kepemimpinan. Kalau dia sudah memimpin, dia akan menyerahkan kekayaan alamnya itu bukan untuk rakyatnya, untuk para pemberi modal. Maka rakyatnya hidup susah, tapi pemilik modal ini ungkang-ungkang menikmati kekayaan alam satu negara setelah dia membelikan kursi untuk mereka memenangkan pertarungan kepemimpinan. Ya. Jadi misalnya pemilihan presiden, pemilik modal itu modal ratusan triliun memenangkan seorang calon presiden. Sesudah itu presiden akan menyerahkan seluruh kekayaan negara ini kepada pemilik modal asing itu. Dan dia hanya mengabdi kepada pemilik modal. Yang kekayaan negara ini beribu-ribu triliun dikuasai para pemilik modal. Dan tidak boleh rakyat mengganggu pemilik modal. Awas yang mengganggu investor akan berhadapan dengan saya. Dia jadi kacungnya pemilik modal. Nah, maka rakyat hidup sengsara di tengah kekayaan negaranya. Ini peradaban pasar. Ini peradaban yang paling buruk kalau itu terjadi. Ini terjadi ketika orang tidak dibina di masjid. Dia dibina di pasar. Ya. Maka akhirnya penguasanya jadi buruh pemilik modal. Ulama menjadi buruh pemilik modal. Pemilik modal pengen menguasai negara. Dia pengen mengangkat pemimpin yang beragama non-muslim. Orang Islam melawan. Maka dicarilah ulama-ulama, sini kamu kerja, hilangkan kata kafir. Maka kata kafir dihilangkan. Ya, dengan upah yang besar, jangan sebut lagi kafir, sehingga besok kalau calon presidennya kafir tidak bisa lagi ditolak. Jangan pilih pemimpin kafir. Nah, sekarang kata kafir diganti non muslim. Ya. Jadi besok kita tidak bisa nolak kalau ada calon presiden kafir, karena ayat yang mengatakan kafir sudah diamandemen oleh para buruh agama yang makan upah para penjahat kapitalis ini untuk menghilangkan kata-kata kafir itu, karena dianggap tidak sopan. Jadi nanti anjing pun dianggap tidak sopan, tidak boleh Anda nyebut anjing, nanti pemiliknya tersinggung, besok diganti non kucing. Ya, gitu, ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul, wasyarul makan asyuk. Sebaik-baik dan seburuk-buruk peradaban itu pasar. Ulama menghadap presiden bisa ditolak, ditinggal pergi, tapi pemilik modal kalau datang sekalipun dia koruptor bisa diberi karpet merah dan dihormati di istana. Ini di negara-negara yang lain. Ya, itu. Ya. Ya. Ini ketika masjid ditinggalkan oleh umat, maka umat ini akan dipimpin oleh
para penjahat yang punya modal. Rakyat akan hidup susah. Ulamanya hanya dipanggil untuk mimpin doa. Dia tidak akan bisa meluruskan pikiran-pikiran yang salah. Ya, hanya akan jadi buruh-buruh tukang doa. Dan kalau jadi buruh merubah ayat-ayat Quran. Ini yang dikatakan Nabi, ini seburuk-buruk peradaban kalau sampai peradaban itu peradaban pasar. Orang mau berpakaian mengikuti selera pasar, dia tidak akan mengikuti syariah. Oleh karenanya, masjid harus dikembalikan seperti masa Rasulullah sebagai tempat membangun peradaban manusia. Itu peradaban yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid tidak boleh hanya sekedar tempat sholat, ya. Jadi masjid adalah tempat membangun peradaban baru, ya. Maka harus dikelola dengan baik. Maka langkah kedua, how to manage. Bagaimana supaya manajemen kita berhasil, ya, how to make success. Maka langkah-langkah sederhana ini. Langkah-langkah manajemen masjid yang pertama adalah menentukan wilayah dakwah masjid. Ada masjid itu yang sifatnya lokal, masjid kampung. Ada masjid itu yang sifatnya regional, wilayah. Ada masjid yang bersifat nasional, ya. Jadi misalnya Masjid Istiqlal itu masjid nasional, ya. Wilayah dakwahnya seluruh Indonesia. Kalau Masjid Al-Jihad ini mungkin masjid regional, wilayah dakwahnya adalah seluruh Kalimantan Selatan, ya. Kalau masjid kampung itu masjid lokal, wilayah dakwahnya ya di kampung itu, ya. Kemudian supaya bisa mengurus dengan baik, mestinya masjid punya data jamaah yang menjadi tanggung jawab dakwahnya itu. Punya perencanaan kegiatan yang bagus, diketahui oleh masyarakat, disosialisasikan, dan kemudian mempertanggungjawabkan. Maka masjid punya prinsip melayani, memahamkan, mensosialisasikan, mempertanggungjawabkan. Nah, kenapa kita harus melayani? Karena problem yang kita hadapi sekarang adalah tidak tertariknya warga untuk ke masjid. Ya, maka masjid-masjid ini sekarang sepi, ya. Warga merasa canggung untuk ke masjid. Maka kita berikan pelayanan-pelayanan agar masyarakat tidak canggung ke masjid, ya, menciptakan ikatan masjid dengan warga. Pelayanannya bisa ini kesehatan, pendidikan, kesenian, sosial, ibadah, olahraga, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah dilayani dibina. Tujuannya apa? Memahamkan warga tentang sistem Islam, meningkatkan peran warga di masjid, mempererat ikatan yang sudah terbentuk dan terbentuknya masyarakat madani, masyarakat seperti di Madinah dulu. Ya. Ini yang saya mulai lakukan dulu tahun 99 ketika saya menjadi Ketua Takmir Masjid Jogokarian, Masjid Kampung. Pertama yang saya lakukan adalah mendata masyarakat. Ya. Jadi warga Kampung Jogokarian itu siapa saja. Nah, ini ya, ini format pendataannya. Siapa yang mendata? Yang mendata anak-anak remaja masjid. Remaja masjid itu anak-anak usia SMP kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1. Ya, kita kumpulkan, kita tugaskan untuk mendata masyarakat. Diisi siapa nama kepala keluarga, ya, alamatnya, jumlah jiwanya, tempat lahir, kalau ada nomor telepon, pendidikan, pekerjaan, nama panggilannya kalau punya, ya. Kemudian
Ya. Nama istrinya, nama anaknya, pendidikannya, sampai golongan darah, selama ini mengikuti kegiatan masjid apa saja, ya. Nah, dari data ini kita kemudian menyederhanakan dalam bentuk peta, sehingga dengan mudah kita melihat siapakah yang harus kita layani di masjid kita itu. Ya, ini kampung Jogokarian yang menjadi wilayah dakwah Masjid Jogokarian. Ini yang kuning ini Masjid Jogokarian, kotak-kotak kuning ini musola-musola yang ada di kampung Jogokarian. Kotak merah ini rumah yang dihuni warga non-muslim. Kotak-kotak hijau ini rumah-rumah yang dihuni warga muslim. Kotak hijau ini bergradasi. Kalau garisnya hijau muda berarti penghuni rumah itu adalah muslim yang belum sholat. Kalau garis hijaunya sedang berarti penghuni rumah itu sudah sholat tapi belum aktif berjamaah di masjid atau di musola. Kalau garisnya itu hijau tua berarti penghuni rumah itu sudah sholat dan sudah aktif berjamaah di masjid. Jadi kita tahu siapa yang belum sholat, siapa yang sudah sholat tapi belum berjamaah, siapa yang sudah berjamaah, sehingga masjid itu bisa melakukan pelayanan sesuai kebutuhannya. Ya, misalnya dulu tahun 2000 penduduk Jogokarian itu 2.973 jiwa. Ya, yang sudah mukalaf, yang sudah wajib sholat itu 1.839. Tapi muslim yang sudah wajib sholat, yang belum sholat masih 816. Maka yang kami kerjakan pertama kali adalah membuat program mensolatkan orang hidup. Ya, bagaimana 816 warga yang belum sholat ini sholat? Maka kami bentuk tim 17 orang yang sudah biasa ya memberi ceramah dan sebagainya. Kita tugaskan mengunjungi rumah-rumah yang belum sholat itu, menawarkan kalau mau belajar sholat, kita ajarin di rumahnya sampai bisa sholat. Ya, saya gerakkan, saya cari donasi, biaya mensolatkan orang, satu orang itu 500.000. Ya. Sampai sekarang ini alhamdulillah kita didukung oleh BNI Syariah, berlaku seluruh Indonesia. Kalau nanti misalnya di masjid Bapak ada warga yang belum sholat, datangi ajari sholat. Kalau sudah bisa sholat, ajukan, nanti kita kirim dananya 500.000 per orang. Gitu ya. Untuk honor mensolatkan orang hidup itu. Ya. Nah ini tugas kita, tugas takmir. Bagaimana masjidnya makmur, orang sholat saja belum kok. Ya. Nah ini, jadi mesti kita bisa memetakan, bisa mengetahui sebetulnya berapa persen sih masyarakat sekitar masjid kita ini yang sudah sholat dan sudah berjamaah. Ya. Kadang-kadang orang tertipu, masjidnya rame terus. Padahal yang sholat ini kumpulan dari mana-mana. Sedangkan tetangga masjid ada yang belum sholat. Ya, gitu kan. Nah, jadi tidak boleh lewat. Ini ada database. Gitu. Kemudian kalau di Zoom ini, ya dibesarkan ada gambar onta, berarti penghuni rumah itu sahibul kurban. Ada gambar RP, berarti muzaki, pembayar zakat lewat masjid. Ada gambar Ka'bah, itu berarti kepala rumah tangganya sudah berhaji. Ada gambar Quran, berarti rumah itu sudah bebas buta huruf Al-Quran. Ada huruf A, huruf B, huruf AB, huruf O, itu jenis golongan darah yang ada di rumah itu. Jadi data di masjid kami lebih lengkap dari data di kantor kelurahan. Ya. Jadi kita tahu persis setiap rumah itu kondisi keagamaannya seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Sebab banyak masjid itu programnya bagus tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya,
Masjid mengadakan program qiraah, seni baca Quran. Lah padahal masyarakatnya belum bisa baca Quran. Maka pesertanya enggak ada. Orang baca Quran saja belum bisa kok ada seni baca Quran. Nah, yang penting apa? Ya baca Quran itu dulu. Ya. Gitu. Programnya bagus-bagus. Kajian kitab. Lah wong bahasa Arab aja enggak ada yang bisa kajian kitab itu ya. Jadi ya. Jadi dengan data itu kita bisa membuat program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi ada data, ada peta, kemudian ada perencanaan kegiatan. Ya. Jadi bagaimana masyarakat itu supaya datang ke masjid, dibuat gerakan ya sholat berjamaah. Bisa dibuka. Maka kalau masyarakat itu kita sudah ketahui, maka masjid ini akan membuat program sesuai dengan apa yang memang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu. Ya misalnya, kok masjid masih sepi jamaahnya, bagaimana menggerakkan orang berjamaah di masjid? Ya digembirakan, diundang, ya. Nah ini satu contoh, waktu itu tahun 2000 masih ada 816 orang yang belum sholat, yang muslim, yang mukallaf. Dengan program mensolatkan orang hidup, alhamdulillah tahun 2005 itu tinggal 315, tahun 2009 yang belum sholat tinggal 27, tahun 2011 tinggal 4 orang. Jadi yang belum sholat sudah disolatkan. Yang sudah sholat diundang aktif berjamaah ke masjid. Mulai 15 Mei tahun 2000 saya buat undangan sholat berjamaah. Jadi karena diadani aja nggak berangkat, saya buat undangan seperti undangan pengantin, saya cetak yang bagus, ya, gitu. Mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara berjamaah di masjid 5 waktu, insya Allah mulai 15 Mei subuh dikumandangkan adzan jam 4.31. Kita kalau di undangan manten itu kan sering ada ayat di 21 surat Ar-Rum atau doa Rasulullah untuk Fatimah, atau surat An-Nisa ayat 1 itu kita kutip hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah di masjid. Man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'anama sholatul laila kullu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid lebih, ya, seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Barang siapa yang sholat duhurnya berjamaah di masjid lebih baik baginya daripada dia sholat malam 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Sekalipun kita sholat malam 1000 rakaat dibanding sholat zuhur dengan berjamaah di masjid, lebih baik pahalanya sholat zuhur berjamaah di masjid daripada sholat malam 1000 rakaat. Maka tolol orang yang sholat malam tapi enggak berjamaah zuhur di masjid. Nah, karena lebih susah tuh sholat malam 1000 rakaat. Pahalanya lebih banyak sholat zuhur berjamaah di masjid. Duhurnya tidak berjamaah, itu kan nggak pakai nalar dia beribadah, nggak pakai ilmu, nggak pakai akal. Kalau orang waras dia milih sholat berjamaah duhur di masjid.
Siapa yang menjaga sholat wusta, itu sholat asarnya berjamaah di masjid, itu Allah akan menjaminnya. Sekarang orang bayar asuransi kesehatan, BPJS, macam-macam kan mau minta jaminan. Kalau kita itu mau minta asuransi terbaik, sholatlah asar selalu berjamaah di masjid. Allah yang akan menjamin kita. Ya. Ini asuransi terbaik itu, sholat berjamaah asar di masjid ini. Sampai waktu asar ditinggal pergi, nggak sholat berjamaah, hanya untuk bayar BPJS. Nanti 3 hari nggak sembuh juga suruh pulang gitu ya. Ini. Kasih obat juga obat-obat yang kurang berkualitas. Lebih bagus, minta jaminan Allah, sholat asar. Itu preminya itu sholat asar berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di waktu maghrib isya nilainya sama dengan faka'an nama sholatun nifsul laila kulluh. Sama dengan sholat separuh malam. Ya. Maka kalau orang ngerti pahala sholat berjamaah itu, walau habwan, meskipun merangkak dia akan datang ke masjid untuk memenuhi panggilan adzan. Ya. Maka kita undang, digembirakan, ya. Maka secara periodik dari tahun 2000 sampai sekarang setiap tahun kami adakan gerakan sholat berjamaah di masjid. Ini satu contoh publikasinya. Aktif sholat berjamaah di masjid, Jogokarian gratis umroh, kita sediakan 4 tiket umroh. Ya, jamaah didata, yang pengen ikut lomba ini absen. Jadi kalau datang ke masjid, kita sediakan absen sidik jari, absen cedit kayak di kantor itu ya. Nah. Saya dikritik juga, Ustadz nanti orang terpaksa jamaah karena hadiah. Saya katakan nggak apa-apa, terpaksa masuk surga itu lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka. Nah. Ini soalnya bukan soal itu, ini basir, ya, menggembirakan. Kata Nabi, basiru wala tunafiru. Gembirakan, ya. NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu. Nah, ya. Habis subuh dengerin ceramah, minum kopi susu, tambah roti, ya. Itu makin banyak yang datang. Tapi lama-lama saya diprotes sama Ustadz, kalau tiap hari kopi susu mencret Ustadz. Jangan tiap hari katanya. Ya sudah, kita sediakan. Yang mau ngambil minum, tapi seminggu 2 kali kita adakan tuh. Ada sekolah SMK di situ, gurunya datang, Pak, ini anak-anak kami kalau sholat di sekolah pada bolos, katanya jenuh dengar khutbah gurunya. Tapi kalau kita bebaskan sholat di luar, jangan-jangan enggak Jumatan. Gimana cara anak-anak muda itu sholat? Ke masjid, ya digembirakan, saya bilang, ya. Ada pepatah Jawa itu, cah nom kuwi doyan sego ra doyan swara gitu. Maksudnya anak muda itu ya ingin ada fasilitasi, tidak mau dinasehati saja gitu. Maka mulai saat itu kalau Jumat kami sediakan makan siang. Sekarang jam 11 anak-anak sekolah itu sudah duluan di masjid ya. Itu. Ya, dan sekarang hampir seluruh masjid di Jogja, kalau Anda Jumatan ke Jogja, hampir seluruh masjid itu sekarang menyediakan makan Jumatan itu, sebagian besar. Ya. Itu kita mulai dulu, sekarang diikuti banyak masjid. Ya. Paling tidak kalau tidak makan siang ya disediakan minuman sama snack, itu hampir semua masjid ya. Ternyata ada berkah yang lain. Kalau Jumatan itu orang tidak segera pergi selesai sholat, dia berkumpul, kenal satu sama lain, ya. Nanti keberkahan itu akan banyak didapat di situ. Kemudian pengajian, lihat anak-anak muda nongkrong kalau malam minggu itu di jalan-jalan naik motor, kemudian trek-trekan, kebut-kebutan, kadang-kadang mabuk, mengganggu jalan. Wah, ini masjid harus hadir ini, karena kalau tidak dibina anak-anak muda itu bisa menjadi problem, dan jangan-jangan bisa juga anak-anak kita terpengaruh. Maka kami buat ya komunitas bikers masjid, bikers hijrah. Saya kumpulin anak-anak yang suka nongkrong itu, ya
kita adakan pengaosan. Jadi sebelum pengajian pengaosan, maksudnya membagi kaos. Nih, ya. Ini Jogja Hijrah Bikers. Nah, ini di lengannya ada tulisan Ride for Syiar. Ya. Terus di belakang ini ya Jogja Hijrah Bikers. Susah seneng hijrah bareng. Nah, jadi hijrah dari nongkrong pinggir jalan nongkrongnya ke masjid, ngaji. Ternyata potensinya luar biasa, Pak. Jadi saya membangun masjid di desa. Saya undang anak-anak bikers, klub motor itu. Ayo kita ke desa, subuhan di sana. Maka saya buat program namanya Bikers Subuhan. Yang ngumpul di masjid jam 2 malam. Jadi sore mereka nongkrong di Malioboro, di jalan-jalan itu datang ke masjid jam 2, Qiyamul Lail. Terus diberi tausiah singkat, datang ke lokasi masjid yang sedang kita bangun. Syaratnya dia membawa 1 sak semen dan uang 50.000. Nah, waktu itu berjalan di luar dugaan, 2.900 anak-anak muda bermotor. Jadi kita bangun masjid itu modalnya langsung sudah dapat 2.900 sak semen dan uang 50.000 kali 2.900 itu anak-anak yang nongkrong itu bisa membangun masjid. Ya. Ini nanti September kami adakan Jambore Bikers Masjid se-Indonesia. Ini sekarang dari Bandung, Jakarta, Lampung, Palembang sudah pada daftar. Nanti kalau di sini ada silakan. Ya, motornya dikapalkan nanti. Ya, kita rame-rame karena kita akan bangun masjid baru yang dibangun oleh anak-anak motor ini. Ya, sebagai monumen. Jadi tidak hanya nongkrong di pinggir jalan. Ya, kalau malam Ramadan bikers ini apa? Membagi sahur. Jadi mereka ngumpulin dana, kemudian keliling ngasih sahur tukang beca, orang miskin yang ada di jalan-jalan itu. Sehingga anak-anak muda yang motoran ini menjadi kekuatan dakwah, kekuatan syiar. Tapi kalau masjid tidak memperhatikan, siapa yang akan memperhatikan mereka? Akhirnya di jalan-jalan cuma kebut-kebutan, membahayakan nyawa sendiri dan orang lain, trek-trekan mungkin mabuk-mabukan. Ya. Itu tanggung jawab kita, itu generasi muda kita, sebagian besar pasti anak-anak muslim, barangkali orang tuanya pengurus masjid juga. Ya. Jadi ini bagaimana menggarap anak muda. Masjid harus ramah. Ada yang melayani kalau orang datang disambut, ya. Sama datang, oh Bapak kok baru kelihatan dari luar kota Pak? Oh iya Pak, ya silakan kalau mau istirahat, mau minum dan lain sebagainya, ya. Maka supaya orang muda dapat pelayanan, nah, ada customer service masjid, pelayan, ya. Jadi orang tahu, Pak, tempat wudhunya di mana? Oh di sana. Kalau Bapak mau numpang mandi di sana kita sediakan. Oh kamar mandi yang sana airnya panas dingin. Nah, jadi saya karena melihat ya, ada orang tua itu menjelang subuh ke masjid berwudhu, kedinginan dia di musim dingin. Saya bilang, tidak usah khawatir Pak, insya Allah bulan depan saya sediakan keran air hangat. Nah, itu namanya melayani. Ya, jangan air panas bahaya. Ya, ya. Ada orang datang pakai kursi roda. Bapak ingin masuk masjid ya, wah kita belum ada fasilitasnya, tapi insya Allah minggu depan kami sediakan. Yang penting dilap rodanya supaya tidak najis bisa masuk. Dia gembira sekali, sekarang 5 waktu ke masjid. Anaknya nelpon saya, Pak, alhamdulillah Pak, terima kasih. Setelah bapak saya tiap hari jamaah ke masjid, dia gembira. Padahal dulu setelah stroke, dulu mantan hakim itu, di rumah marah terus. Karena cuma ketemu istrinya, ketemu pelayannya, nggak puas. Sekarang 5 waktu ke masjid, ketemu banyak orang, disalami setiap hari Pak. Selamat, sehat ya Pak, mudah-mudahan diberi kesabaran, sehat. Alhamdulillah.
Akhirnya temannya banyak. Sekarang di Masjid Jogokarian itu ada 36 jamaah stroke yang 5 waktu ke masjid. Jangan sampai malah orang sudah stroke di rumah terus, tiap hari malah marah, itu di akhir hidupnya penuh kejengkelan. Nah, kalau masjid melayani di akhir hidupnya itu kegembiraan, itu namanya akhir hidup yang baik, husnul khotimah. Ya. Masjid itu tempat penghiburan yang paling baik. Ya. Tapi banyak masjid yang tidak pernah mempertimbangkan melayani mereka yang sudah lansia, yang sudah lemah. Kadang-kadang undak-undakan masjidnya itu tinggi, jadi dia mau melangkah aja sudah susah sekali. Masjidnya sampai lantai 3, tapi tidak ada tempat wudhu dan kamar mandi di lantai atas. Jadi kalau orang tua datang, wah masjid penuh, dia naik ke lantai atas. Orang tua itu sering mudah buang angin, ya, sering mudah kebelet pipis, apalagi kena diabetes. Batal harus turun wudhunya di bawah, itu kurang ajar takmirnya, itu menyiksa orang tua itu. Kalau berani membangun 3 lantai, tiap lantai harus disediakan tempat wudhu. Jangan paksa orang tua naik turun tangga hanya untuk wudhu. Ya, kalau berani ya pakai lift, sediakan lift. Ya. Nanti kualat, nanti takmirnya stroke, dia sendiri susah itu. Ya. Pikirkanlah, sekarang banyak kamar mandi, tempat wudhu di masjid itu bagus, tapi tidak aman untuk lansia. Dan lansia itu bisa tiba-tiba pusing, jatuh, maka sering terjadi orang tua ditemukan meninggal atau stroke di kamar mandi, karena kamar mandinya tidak ada pegangan. Kalau dia tiba-tiba vertigo atau apa, maka sebaiknya masjid-masjid kita itu ada kamar mandi yang aman untuk lansia, ada pegangannya. Tempat wudhunya juga begitu. Tempat wudhunya keramiknya bersih, bagus, licin karena bagus keramiknya. Tiba-tiba pusing, pegangan nggak bisa, jatuh. Ya, ini sering. Karena apa? Takmirnya pasti masih muda, dia nggak berpikir satu saat dia lansia juga. Ya. Jadi lansia ini yang lebih banyak harus diberikan pelayanan, karena kesempatan mereka berjamaah di masjid kan lebih terbatas. Ya, ini. Soft kursi sediakan, kalau imamnya bacaannya panjang nggak kuat ya, Bapak sholatnya sambil duduk saja. Ya. Bacaan Qur'annya panjang, yang lansia lututnya sudah gemetar. Akhirnya, wah sholat di rumah saja saya. Rugi dia. Biar tetap sholat di masjid, sediakan kursi, soft kursi, dilayani dengan baik. Itu namanya melayani masjidnya. Karena ada orang lansia, ada orang cacat. Ya, di masjid saya itu ada jamaah yang buta. Pertama dia tanya, Pak, saya tidak ingin merepotkan, dibuat jalur khusus ke tempat wudhu biar saya bisa. Nah, kita berikan titian khusus. Jadi kalau tunanetra mau ke tempat wudhu, mau ke toilet, dia tinggal nurut titiannya itu. Dia sudah bisa mandiri di masjid. Ya. Ini namanya masjid ramah disable, ramah orang cacat. Ya. Sekarang di Masjidil Haram saja untuk orang tua, ya, karena diperluas. Kalau tawaf itu bisa lingkarannya jauh, sekarang disediakan motor listrik untuk lansia yang nggak kuat tawaf jalan, gitu ya. Jadi kalau dulu kan ada kursi roda saja, sekarang ada motor listrik itu keliling masjid itu tawaf itu. Ya, itu artinya dilayani. Ya, nah kalau dia berdesak-desakan di dekat Ka'bah dengan yang muda, nggak kuat dia. Kalau dia lingkarannya besar, nggak kuat karena menjadi jauh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Toh Nabi dulu ketika tawaf juga naik onta, ya. Itu Nabi itu waktu haji naik onta, dia memboncengkan Fadl bin Abu Bakar. Untuk apa? Supaya apa yang dilakukan Nabi dilihat oleh umatnya, karena waktu itu 120.000 jamaah ikut. Jadi apa yang dikerjakan Nabi, nah, itu terlihat kalau dia di atas onta. Kalau Nabi berjalan kan tertutup, ya. Nah, itu mempunyai 2 hikmah. Hikmahnya bisa dilihat karena dulu nggak ada kamera, ya. Kemudian yang kedua adalah kemudahan bagi orang-orang yang tidak kuat
ada rujukannya. Oh, Nabi dulu juga naik onta kan gitu ya. Jadi di masjid itu layanilah masyarakat sesuai dengan persoalannya. Jadi yang lansia ya sediakan ya. Maka di sini kami lomba aktif berjamaah sholat di Masjid Jogokarian saya bagi 2 kelas, kelas umum dan kelas lansia. Ya, jadi sebab lansia itu kalau berlomba dengan yang muda bisa kalah karena sering sakit. Jadi ini ya, alhamdulillah ini akhirnya masjid tidak pernah mengeluarkan uang juga karena banyak sponsor yang memberikan. Ya. Anak-anak muda suka main sepak bola, maka di masjid saya bentuk klub sepak bola. Ini klub sepak bolanya remaja masjid, namanya MU, Muslim United. Ya, ini celananya panjang di bawah lutut, nutup aurat. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah 2 anggotanya menjadi pemain nasional. Ya. Mosok jamaah kita masjid itu banyak sekali, milih 11 orang untuk main bola aja nggak bisa menang-menang kita ini sama Malaysia, Singapura, Thailand aja berat ya. Padahal rakyat kita lebih banyak, masjid kita banyak ya. Jadi dari masjid kita melahirkan atlet-atlet yang baik. Jadi kalau atletnya sholat itu, wah, coba Anda lihat ya, atlet Rusia itu mereka sholat jamaah di lapangan, wah itu efek dakwahnya luar biasa. Ya kalau ustadz sholat biasa, tapi kalau pemain bola dunia sholat itu pengikutnya bisa banyak ikut sholat itu. Ya. Masjid juga harus dikenalkan. Jadi ini misalnya masjid ini, mungkin kalau ada orang mau cari Masjid Al-Jihad itu di mana gitu ya. Nah, kalau di sana Jogokarian alhamdulillah kita itu rutin kumpulkan tukang becak, kemudian sopir taksi, kita adakan kajian, kemudian diganti. Kalau Anda tidak narik becak itu penghasilannya kurang berapa. Jadi kalau ngaji kita ganti ya. Jadi misalnya ngaji dapat 50.000 untuk ganti daripada narik becak. Apa yang terjadi? Kalau orang tanya mana Masjid Jogokarian, tukang-tukang becak mesti ngerti karena sering kita undang ngaji. Rokok aja berani pasang iklan, masa kebaikan nggak berani pasang iklan, kira-kira begitu ya. Dan yang lebih menarik ini, jadi kita mau Ramadan, kita bagi kaos Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini lebih ramai, depannya hari gini belum ke masjid. Ini kaosnya bagus, kita bagi ke tukang-tukang becak. Satu hari ada tamu di Hyatt Hotel itu, ya, dia baca kaosnya tukang becak. Oh, saya diantar ke masjid ini. Wah, jangan ini Pak, nanti subuh saja. Bapak lihat subuhnya penuh di sana. Oh ya, subuh. Saya jemput nanti Pak jam 3:30, 8 kilo dari masjid saya itu, Hotel Hyatt di Jalan Monjali itu. Tas itu lihat jamaahnya banyak, kemudian ketemu kami, Pak ini sholat subuh rame tiap hari, alhamdulillah. Ada nomor rekeningnya enggak Pak? Ada, saya kasih. Alhamdulillah, dia ninggalin uang 10 juta dan kemudian mengirim ini. Karena apa? Promosinya tukang becak itu adalah tukang becak itu mempromosikan masjid kita gitu. Ya, kita hanya kasih kaos, dia ngayo tiap hari karena dia dengar ya tentang masjid. Jadi itu dakwah melalui tukang-tukang becak ya. Ini kalau Ramadan kita buat Kampung Ramadan. Kampung Ramadan itu apa? Kampung Ramadan itu adalah bagaimana Ramadan itu bisa hadir di seluruh sudut kampung, tidak hanya di masjid. Ya. Bagaimana seluruh kampung itu tersuasanai Ramadan. Maka kita mulai sebelum Ramadan itu ada gerakan membersihkan kampung menyongsong Ramadan. Lomba membuat gapura menyongsong Ramadan.
lomba menghias rumah menyongsong Ramadan, lomba membuat lampion menyongsong Ramadan. Saya itu tergelitik datang ke Gunung Kidul di satu desa, singgah ke rumah sekretaris desa, di desa yang miskin, dia beragama Katolik. Saya masuk rumahnya, itu bulan Desember, itu ada pohon Natal, ada gua, ada patung Yesus menggendong kambing. Itu di rumah orang miskin saja, mereka itu menyambut hari besarnya dengan gairah. Ya, saya dengar anak-anak kecilnya nyanyi, pohon terang, sungguh indah sinarmu, nyala lilinmu yang terus membuat bayangan lurus. Kecintaan kepada agama mereka itu tertanam. Lah kita itu, Rasulullah mengatakan, man faroha bitukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa bahagia dengan datangnya Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tapi rumah kita nggak ada perubahan mau Ramadan itu, ya. Tidak ada kegembiraan menyambut Ramadan, itu tidak terpancar. Masjid kita juga biasa-biasa saja. Jalan-jalan gang kita juga nggak ada perubahan. Padahal menyambut tamu yang agung. Ayyuhannas qad adzalaikum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, kata Nabi. Ya. Datar-datar saja. Ya. Nah, ternyata ya, menyambut kegiatan Ramadan dengan penuh kegembiraan itu dampaknya besar. Ya. Sholat tarawih itu bisa penuh, alhamdulillah. Dari awal sampai akhir itu tidak berkurang jamaahnya, karena kita layani dengan baik. Yang pertama, kita ambilkan imam khusus. Kalau Ramadan itu kami buat namanya tarawih ala Madinah. Saya datangkan imam dari Palestina, imam dari Yordan gitu ya. Itu. Saya dikritik juga, Ustaz, mosok imam harus datang dari asing. Lah itu pemain bola aja berani bayar pemain asing aja. Bayar mahal berani, mosok mau masuk surga enggak berani bayar imam asing gitu ya. Ketika kami, mohon maaf, memberi gaji imam itu 7,5 juta sebulan, ada jamaah yang protes, Ustaz, enggak kemahalan Ustaz. Mahal gimana? Nah itu imam 7,5 juta. Sekarang dihitung ya. Imamnya itu 7,5 juta, ngimami 30 hari. Satu hari kan hanya 250.000. Makmumnya 2.000. Berarti dia sholat 5 waktu, sekali ngimami honornya hanya 50.000. Yang makmum 2.000, berarti setiap makmum hanya ngasih 25 rupiah itu. Bener nggak? 7,5 juta dibagi 30 hari dibagi 5 waktu. Satu waktu honor imam itu hanya 50.000. Yang makmum 2.000. Berarti satu makmum hanya 25 rupiah. Saya tanya, Anda kalau ada pengamen Anda kasih berapa? 2.000 Pak, kurang ajar sampean. Pengamen yang jreng kasih 2.000, ini yang hafal Quran Anda kasih 25 rupiah, enggak sentring sampean, saya bilang gitu. Loh, bener enggak? Dihitung aja. Ya, dihitung aja. Kita enggak menghargai ulama ini, orang yang hafal Quran bagus. Kita makmum kasih 25 rupiah. Nah. Baik, lanjut. Ini ya. Sering orang kemudian bertanya, uangnya dari mana Pak itu semuanya? Nah, maka kalau dengan manajemen yang sederhana kita tidak akan punya persoalan sebetulnya soal uang itu. Umat kita itu sangat mampu.
Jadi bagaimana menghimpun dana umat untuk memanage masjid, malah memberikan pelayanan yang baik. Ya. Jadi ini pengelolaan keuangan. Jadi dulu kami mulai Masjid Jogokarian itu infaknya kalau Jumat hanya 180.000. Sehingga setahun kami hanya bisa menghimpun 8.640.000. Maka mulai tahun 2000 saya buat gerakan jamaah mandiri. Caranya bagaimana jamaah mandiri itu, ya. Ini dihitung pengeluaran masjid setahun. Dulu masjidnya tahun 2000 masih seperti itu sampai 2003 masjidnya seperti itu. Dulu biaya listrik hanya 250.000 per bulan. Air 35.000, honor petugas kebersihan dulu hanya 1 orang 425.000. Khotib Jumat dulu hanya 50.000, minuman subuh, setiap subuh tadi kopi susu itu ya. Kemudian minuman Jumat, dulu baru minuman, belum ada makan siang, perawatan pengembangan masjid, ya. Maka 43.200.000 dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan, maka 1 pekan biaya masjid itu 900.000. Saya hitung yang datang Jumatan itu 600 orang. Maka kalau 900.000 ini ditanggung oleh 600 orang, cukup 1 jamaah 1 pekan 1.500 rupiah. Maka kemudian saya ajak masyarakat menjadi jamaah mandiri. Jika Anda berinfak 1.500 rupiah sepekan, Anda jamaah mandiri. Anda sudah bayar air sendiri, bayar listrik sendiri, bayar honor khotib sendiri, ya, bayar minuman sendiri. Dan jika infak Anda lebih dari itu, Anda telah membantu yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari itu, berarti ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Ya. Meskipun demikian, kami dengan senang hati melayani Anda beribadah di masjid dan mari bersama-sama memakmurkan masjid. Ya, jadi ternyata murah, 43.200.000 setahun dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan. 1 pekan tuh biaya masjid itu honor khotib, ya, listrik, air, kebersihan hanya 900.000, ditanggung 600 jamaah. 1 jamaah hanya 1.500 rupiah. 1.500 rupiah kalau dibagi 7 hari berapa? 1 hari kan cuman berapa? Ya, 200 rupiah saja. Ya, masa nggak kuat infak sehari 200 rupiah ya, gitu. Maka alhamdulillah kemudian meningkatnya seperti ini. Jadi setelah jamaah mandiri meningkat terus. Kalau pengumuman Jumat itu kita buat laporan, kita bagi dan kita cantumkan besarannya. Jadi begini, perolehan infak Masjid Jogokarian Jumat yang lalu, ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah antara 13 sampai 15 juta, ya, terdiri dari pecahan 100.000 sekian lembar, pecahan 50.000 sekian lembar, pecahan 20.000 sekian lembar. Ternyata dengan dicantumkan punya dampak psikologis. Orang yang pecahannya bawah itu mulai mengurangi.
dia ganti. Ya, jadi sekarang ini boleh dikatakan yang 2.000 sudah nggak ada, naik ke 5.000 gitu. Juga kami sampaikan secara bergurau gini, kalau Anda masih berani infak dengan gambar para pahlawan perjuangan, maka ekonomi Anda ekonomi perjuangan terus. Tapi kalau Anda berani berinfak dengan proklamator kemerdekaan Soekarno-Hatta, Anda segera bebas dari kesulitan ekonomi. Nah sekarang ini yang mau bebas lebih banyak gitu. Jadi sekarang ini kalau 13 juta itu pecahannya 100.000 sudah antara 80 lembar sampai 100 lembar. Ya. Padahal dulu saya lihat orang itu mengeluarkan dompet isinya 100.000 semua nggak jadi infak. Maka saya kalau kemis saya suruh anak-anak remaja masjid sana ke Bank Indonesia nukar uang pecahan 50.000, 20.000, 10.000. Menjelang Jumat itu anak-anak di depan masjid, Pak mau nukar uang untuk infak silahkan ini. Jadi yang 100.000 nggak ada alasan untuk tidak infak kan, dibantu menukar uang kan gitu. Nah, itu pelayanan namanya. Yang kedua, kotak infak kita itu tidak melayani orang yang berinfak banyak karena lubang kotak infaknya kecil. Jadi kalau Anda mau infak 10 juta kan susah itu ambil satu masukin, satu dorong lagi gitu. Maka saya sediakan kotak infak dengan lubang besar di depan. Sekarang sering sekali amplop 5 juta, 10 juta, bendelan uang masuk. Ya. Ditiru Masjid Al-Falah Surabaya tidak tanggung-tanggung. Di pintu gerbang utama ditaruh brankas. Kalau tahun 2017 infak Masjid Al-Falah Jalan Raya Darmo Surabaya itu setahun 200 miliar. Tapi setelah ada kotak infak itu menjadi 500 miliar setahun. Ya, itu namanya dimudahkan berinfak. Ya, ini kalau sini kelasnya sudah harus brankas itu di depan sana ya. Itu melayani. Jadi dilayani orang yang berinfak, taruh di luar. Sehingga kadang-kadang orang naik mobil, naik motor itu mau berinfak saja, harus lepas sepatu mencari kotak infaknya yang disembunyikan oleh takmirnya. Ya, susah, kalau kami sediakan di luar. Jadi orang ini sekarang kadang-kadang orang itu dari ngambil gaji atau dari jualan, sehingga hanya naruh infak saja sekarang ini. Ya, sekarang alhamdulillah infak masjid kami di luar Ramadan itu setahun sudah mencapai 3,6 miliar. Ya. Kalau Ramadan sendiri bisa masuk sampai 5 miliar. Zakat mal dulu hanya 4 juta, sekarang 1,7. Karena pelayanan itu. Ya. Nah. Kemudian mulai tahun 2006-2008, saya warna merah ini, saldo masjid, kok banyak. Kita investasikan. Ya. Jadi Jogja itu kota wisata. Apa yang diperlukan? Hotel. Maka masjid membangun hotel. Nah, terus kita investasi. Sehingga kami sekarang punya hotel, punya homestay, punya guest house. Sehingga sekarang hasil dari hotel dan homestay itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk membiayai seluruh operasional masjid. Maka sekarang infaknya 100% kita gunakan untuk membantu masyarakat. Kalau masjid itu tidak dapat infak serupiah pun kita jalan, karena kami sudah punya penghasilan dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya, ini. Ya. Jadi masjid tidak lagi bergantung dari infak. Nah, maka infak kita gunakan untuk membantu masyarakat. Sekarang ini misalnya, ya dulu ada warga itu pagi-pagi datang ke masjid, lapor Pak Ustadz, darurat militer. Loh, darurat militer gimana? Mau ada perang di rumah saya karena beras habis. Dia tidak punya beras, istrinya ngomel terus ya. Saya tanya, Bapak kerja apa? Saya sopir taksi Pak. Sopir taksi itu kalau di jalan rame, di rumah sepi Pak. Tapi kalau jalannya sepi, rumah yang rame Pak. Istri saya pidato nggak henti-henti katanya, kalau pulang nggak bawa beras. Ya. Nah sekarang dari infak itu kita sediakan 1.380 kartu ATM beras Masjid Jogokarya.
Jadi 1.380 warga miskin ini pegang kartu ini. Kalau dia nggak punya beras, tinggal datang ke masjid, tempel kartu ini di ATM, keluar berasnya 2,5 kilo. Ya, seperti ATM uang itu. Jadi dijamin tidak ada orang lapar di kawasan kampung sekitar masjid kita. Karena kalau nggak punya beras tinggal ambil di masjid. Ya, seluruh anak usia sekolah kalau nggak bisa bayar SPP datang ke masjid, bayarin oleh masjid. Seluruh warga yang tidak punya asuransi kesehatan kami asuransikan, kami bayar preminya melalui Takaful Unicare. Jadi kalau sakit itu ditanggung, kalau dirawat 2 bulan di rumah sakit sudah dijamin asuransi kesehatan. Kalau operasi sampai 60 juta dijamin. Jadi infak masjid itu untuk mensejahterakan masyarakat. Rumah-rumah warga yang tidak layak kita perbaiki dari infak masjid ini. Tahun 2017 ada 18 rumah, tahun 2018 22 rumah, tahun 2019 ini 30 rumah kami perbaiki. Ya. WC kamar mandinya kita keramik, dapurnya kita buatkan yang bersih, kita buatkan kamar tamunya yang tidak layak diperbaiki, kalau nggak punya furniture kita belikan mebel. Semuanya dari duit masjid. Sehingga masyarakat merasakan manfaat adanya masjid. Karena apa? Operasional masjid sudah 100% dari hasil usaha masjid, dari BUMM tadi, badan usaha milik masjid. Ya. Sekarang kami sudah membantu talangan pembelian rumah. Jadi kalau warga mau beli rumah belum punya uang, kita bisa bantu dulu. Ya. Ini. Jadi kesejahteraan masyarakat itu bisa kita lakukan melalui masjid ini. Nah, sumber keuangannya dimulai dari tadi. Jamaah kalau di Masjid Al-Jihad itu sudah lebih dari kebutuhan. Ya. Artinya infaknya masjid ini untuk operasional masjid sudah saldo. Nah, saya juga mengelola beberapa masjid. Salah satunya masjid di Gresik itu di kawasan perusahaan pupuk. Di situ kita buat masjid yang bagus. Saya dikasih tanah 5 hektar, dikasih dana 100 miliar awalnya untuk bangun masjid. Kemudian mulai Mei sudah kita laksanakan sholat, ya, meskipun belum selesai semua pembangunannya, tapi jamaah sudah kita tegakkan. Kemudian saya hitung pelayanan masjid itu karena bagus. Istilah saya ini masjid bintang 5 gitu ya. Maka saya hitung biaya operasional masjid 8 bulan itu 4,7 miliar, saya bagi 8 bulan, saya bagi 4 pekan, saya bagi karena kapasitas masjid ini 2.500 jamaah, 1.800 jamaahnya karyawan perusahaan, yang lainnya dari masyarakat dan orang yang transit. Ketemu angka itu 1 pekan 1 jamaah Rp31.000. Saya tawarkan, ini biaya operasional sekian, saya bagikan perencanaan keuangan. Ya. Jadi kalau Anda ingin mandiri berjamaah di masjid ini, infak Anda per pekan 31.000. Ternyata sebagian besar usul, Pak dibulatkan aja 50 Pak ya. Ya, ada yang saya 100 Pak, ada saya 1 juta tiap pekan. Ya, oke. Kemudian saya tanya lagi, sekarang Anda itu kalau masuk jalan tol itu bayar dulu atau bayar belakangan? Bayar dulu Pak, kan pakai beli e-tol. Sekarang di sini Anda juga boleh infak dulu, jamaahnya besok. Maksudnya bisa infak setahun. Setahun berarti 50.000 kali 12, 2.400.000. Nah, Anda bayar di depan sini, berarti Anda setahun dari Januari sampai Desember Anda sudah berinfak. Ternyata 60% jamaahnya mau bayar di depan. Ya. Sehingga kita sudah pegang uang. Nah, kebutuhan masjid per kapita per jamaahnya 31.000, rata-rata infaknya 50.000, ada saldo
19.000 kali 2.500 rupiah. Untuk apa? Maka saya gunakan setiap Jumat kami undi 2 orang jamaah diumrohkan. Jadi setiap bulan kami mengumrohkan 8 jamaah. 1 tahun 8 kali 12. Sekarang jamaahnya meludak. Kadang orang-orang dari kampung itu rombongan naik mobil untuk Jumatan di masjid saya karena mungkin dapat umroh gitu ya. Gitu. Saya diprotes masjid yang lain, Pak lah ini masjid saya jamaahnya kurang, pindah ke masjid Bapak. Gitu. Ya baik. Jadi namanya pelayanan. Jadi orang itu bisa bayar di depan. Jadi jangan khawatir, pecahannya kecil. Ya, mohon maaf, Bapak dari masjid mana, Pak? Iya. Al-Hidayah mana, Pak? Batola ya. Nah, masjid Bapak itu biayanya setahun berapa, Pak? Kan mudah menghitungnya ya. Misalnya Jumatan itu setahun kan 53 kali Jumat. Honor ustadznya sekali Jumat berapa? Ya, biaya untuk antar jemput ustadz berapa? Kalau ada minuman berapa? Ceramahnya Ahad pagi atau harian berapa kali? Berapa honornya ustadz? Ya, berapa honor untuk marbot, berapa honor muadzin, imam, dihitung semuanya. Atau sebulan rata-rata pengeluarannya berapa, Pak? Enggak pasti, Pak, karena masjid di kampung. Lah ya, kira-kira saja. Setiap bulan berapa pengeluaran itu? Ada 2 juta sebulan? Enggak sampai 1 juta sebulan? Ya, baik, kita hitung ya. Berarti setahun kan hanya 12 juta pengeluarannya. Setahun 12 juta dibagi 12 dibagi 4. Jadi 1 pekan hanya 250.000. Masjidnya isi berapa kalau Jumatan yang datang kira-kira? Kurang lebih 6 sab, masjid 15 lebar. 15 kali 6. 15 kali 15. 15 kali 14. Iya, 15. Berapa? 210 orang. Berarti 250.000 dibagi 210 orang. 1 orang itu cuma 1.100. Jadi kalau jamaah Anda itu Jumatan bawa infak 1.100 rupiah sudah cukup seluruh biaya. Kan murah sekali itu. Ya. Kita tidak usah minta kemana-mana kan. Kalau sudah 1 jamaah per kapitanya hanya 1.100. Sepekan kalau dibagi 7 hari, 1 hari kan cuma 130 rupiah. Mosok nggak kuat kan gitu kira-kira ya. Nah ini perlu disampaikan kepada masyarakat supaya mereka menjadi jamaah mandiri. Ya, jadi pengurusnya nggak usah pusing cari uang sebenarnya karena murah sekali biayanya itu. Ya. Nanti kalau lebih diinvestasikan, kalau di desa belikan sawah, masjid punya sawah. Ya, kami ini juga lagi membeli sawah karena kami setiap bulan harus menyediakan 9 ton beras untuk warga miskin tadi. Nah, kalau kita punya sawah sendiri kan bisa ya. Demikian karena waktu ini sudah jam 10 ya. Kita cukupkan dulu. Tapi mungkin kalau masih ada kesempatan untuk dialog ya tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Jajir yang telah memberikan pencerahannya bagi kita semua tentang bagaimana mengelola masjid, bagaimana menjadikan masjid sebagai solusi. Nah, untuk berikutnya kami persilakan kepada para takmir yang ingin bertanya. Jadi nggak usah malu-malu, silakan. Insya Allah nanti dari panitia diberi souvenir ya untuk yang bertanya.
Silakan pertama dulu Pak Abdul Ghani dari Mujahidin Rantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ruslan Abdul Ghani dari Rantau, Pak. Tapin, Kalimantan Selatan. Terima kasih kesempatan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pertama, kami sangat berterima kasih pada Bapak narasumber yang telah begitu banyak dan gagasan-gagasan baru yang disampaikan kepada kami itu, sehingga sangat menarik sekali. Nah, cuman tadi Bapak maaf belum memperkenalkan diri Pak ya. Siapa nama Bapak sebenarnya? Bagi saya khususnya karena ini baru pertama kali kejumpa dengan Bapak kan. Kemudian yang mau kami tanyakan pertama, Masjid Jogokarian ini apakah Masjid Muhammadiyah atau masjid biasa? Karena kan tidak ada embel-embel Muhammadiyahnya itu. Sebenarnya saya sudah sering dengar ini Pak di media sosial itu, dengan kelebihan-kelebihan dan ciri khasnya itu seperti Bapak sampaikan. Terima kasih, ternyata benar tuh kan. Kemudian kalau kita melihat penerapan program yang Bapak laksanakan itu nampaknya selalu berjalan lancar Pak ya. Ini tentunya didukung oleh didukung oleh kelompok yang kuat itu kan, dan yang mampu serta loyal itu terhadap program dan juga terhadap kepemimpinan. Yang kami tanyakan bagaimana caranya itu merekrut itu pengurus itu, apakah ada semacam paid proper test atau ada tes-tes sebagai macam, dan ya caranya itu sehingga watak-watak dan perilaku serta kepribadian takmir masjid itu sejalan dengan apa yang Bapak programkan itu. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kami persilakan kepada yang lain. Ya, tunggu sebentar. Pak Fitri di depan dulu, silakan. Satu pertanyaan aja Pak Fitri. Tolong mic diserahkan ke Pak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Pertama-tama dulu kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang mempersilahkan kami untuk bisa berhadir di sini dan juga bisa bertanya kepada pemerasaran. Kami pertama dulu mengucapkan selamat milad Al-Jihad yang ke-50 dan juga terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Setelah kami mendengar pencerahan yang disampaikan oleh Bapak yang Ustadz, kami sangat mendapatkan banyak sekali tambahan mengenai keilmuan bagaimana tata kelola masjid. Perlu kami sampaikan bahwa masjid kami yang ada di Amuntai Pak, paling ujung Provinsi Kalimantan Selatan. Daerahnya mungkin perlu kami sampaikan bahwa banyak orang yang sekiranya kami dari Masjid Muhammadiyah Pak, Al-Jihad Amuntai. Jadi di lingkungan sekitar kami kebanyakan adalah dari masyarakat yang berlainan dengan apa yang keinginkan Masjid Al-Jihad Muhammadiyah kita. Contohnya, mereka beranggapan bahwa di masjid kami itu adalah untuk pelaksanaan salatnya salat subuh itu melaksanakan adat kunut gitu nah. Jadi untuk mengembangkan di wilayah kami agak sulit. Kemudian jamaah kami itu tersebar Pak, beberapa kecamatan itu tersebar, sehingga sangat sulit sekali untuk mengumpulkannya. Tapi alhamdulillah Pak, di tahun 2018 ini tadi ada laporan keuangan, kami sepekan itu mendapatkan
6 juta rupiah untuk mengumpulkan dana. Mohon maaf Pak, bisa disingkat Pak karena masih banyak. Nah, kemungkinan pertanyaan kami adalah, kami mohon adanya penataan program yang efektif dan efisien dalam rangka pengelolaan masjid yang sekiranya punya jamaah yang menyebar, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya kami beri kesempatan dulu, mohon maaf Pak Fitri, dari ibu-ibu di atas ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada? Tinggal satu pertanyaan, 3 dulu. Kalau tidak ada, kami persilakan kepada Pak Fitri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Musola Muhajirin, Pak, cabang Banjarmasin 7, tepatnya di Pal 2,5. Mungkin beberapa kami program adalah membantu fakir miskin. Barangkali ada yang orang meninggal dunia, siapapun mereka, apakah Muhammadiyah atau tidak, biaya kami yang tanggung semua, asalkan sesuai dengan sunnah. Itu yang pertama. Kemudian tadi Bapak bicara tentang masalah ATM beras, Pak. Di ATM beras itu apakah dibatasi gitu, Pak? Dalam per bulan si A sekian kilogram, si B sekian kilogram. Itu yang pertama. Kemudian tadi kalau di Banjarmasin, Pak, kalau masjid kita itu masih belum 24 jam. Habis Isya tutup gitu. Jadi orang musafir susah untuk mampir begitu. Dari Bapak itu apakah security-nya 24 jam gitu, Pak? Security atau keamanan gitu. Ternyata kalau masjid kami di Ar-Rahman itu sering terjadi penyalahgunaan WC kita, Pak. Sering ketemu kondom, sering ketemu ya macam-macam lah begitu. Nah itu jadi sementara kami tutup, Pak. Jadi ya kami usahakan nanti mungkin Bapak bisa memberikan arahan gitu. Kemudian tadi kas masjid itu 0, Pak ya. Per 0 itu apakah per pekan, per bulan atau tribulan gitu, Pak? Barangkali itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, 3 pertanyaan dulu kita batasi. Kami persilakan kepada Ustadz Jajir untuk memberikan jawabannya. Baik, pertanyaan yang pertama, nama saya Muhammad Jazir, ASP. Sekarang Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Kemudian Masjid Jogokarian ini adalah masjidnya masyarakat. Bukan masjidnya Muhammadiyah, bukan masjidnya NU, bukan. Nah, maka kami melayani semua jamaah. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, tidak sulit. Jadi misalnya begini, kita buat aturan sholat berjamaah. Saya juga baru mengelola masjid di Gresik yang kawasannya itu mayoritas NU. Saya buat tata tertib sholat di Masjid Mudhar Arifin yang saya kelola yang di Gresik itu. Sholat tarawih misalnya, sholat dilaksanakan 23 rakaat. Dengan cara sholat isya berjamaah, sesudah itu sholat sunat, kemudian dilakukan sholat tarawih 2 rakaat, 20 rakaat. Maksudnya nanti witir 3 rakaat. Tapi dilaksanakan 8 rakaat itu dengan imam yang murotal. Saya datangkan imam yang bagus. Ya, kemudian bagi yang 23 rakaat dia lanjutkan nanti imam yang hadir yang bacaannya cepat. Ya, karena biasanya kalau yang 23 kan bacaannya cepat sekali kan. Itu. Nah, imamnya ganti, imam yang kecepatannya tinggi, ya itu sampai 20 rakaat. Sementara yang 8 rakaat mundur kami sediakan makan malam, ada ruangan istirahat untuk makan malam, saya bagi voucher makan, ya. Nah nunggu nanti kalau 20 rakaat selesai ganti imam yang murotal tadi memimpin witir. Ini yang lain masuk bergabung witirnya bersama. Alhamdulillah semuanya bisa bertahan karena apa? Saya sediakan selama Ramadan Tarawih kemarin 5 tiket umroh, ya absennya absen datang dan absen pulang. Ini kami kaget di situ itu katanya mayoritas NU, tapi ternyata 2/3 itu 8 rakaat mundur. Bukan karena Muhammadiyah, karena ternyata banyak orang yang belum biasa salat. Jadi kalau terlalu lama itu, nah.
Bareng sholat. Jumat demikian juga. Jumat adzan 2 kali. Kalau khotibnya dari Muhammadiyah, dia tidak pakai tongkat, maka tidak ada Bilal yang ansitu. Tapi kalau khotibnya dari NU, dia pegang tongkat, maka ada Bilalnya, kan gitu. Tidak ada wirid bersama. Jadi selesai sholat ya doa sendiri, wirid sendiri-sendiri. Baru nanti ditutup dengan doa bersama. Kalau tarweh, witir diakhiri dengan kunut di dalam witir, dan tidak ada doa bersama kecuali Subhanal Malikil Qudus, dan kemudian ditutup dengan niat puasa bersama nawaitu gitu ya. Ini fikih mana? Ini fikih masjid kami, ini fikih Indonesia gitu ya. Gitu, ya. Ternyata bisa dilakukan bersama-sama. Dulu pernah teman-teman Salafi itu membawa Syekh Mamduh dari Saudi ke Masjid Jogokarian, didampingi oleh ketua redaksi majalah Kiblati dari Malang itu ya. Kemudian pimpinan redaksi majalah Ihya Ussunnah dari Solo gitu. Mengatakan sholat subuhnya orang Jogja tidak ada yang sah karena belum fajar sodik, masih fajar kadid, kurang 22 menit. Mereka minta sholat di sini ditunda 22 menit Pak. Nah, saya konfirmasi ke MUI, ke NU, ke Muhammadiyah, enggak, itu waktunya sudah benar. Teman-teman Salafi minta mundur karena nggak ada kesepakatan. Saya persilakan teman-teman Salafi menyelenggarakan subuh gelombang kedua. Ya. Jadi di Jogokarian itu pernah itu 8 tahun yang lalu sholat subuh 2 gelombang. Menjelang Ramadan, ada ibu-ibu nanya, Pak gimana ini ada subuhnya 2? Alhamdulillah kita punya pilihan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar adzan, waduh belum sahur ini ya, sementara ikut Salafi masih punya 22 menit. Gunakan untuk makan sahur. Jadi perbedaan pendapat itu memudahkan, tidak menyulitkan. Ya. Nah kalau hanya satu waktu kan terlambat ini. Ya, sementara ikut Salafi lah hari ini sahurnya mundur. Syekh Mamduh beberapa kali datang, saya tanya, Syekh, kapan ada fatwa maghrib yang lebih awal? Ya, jadi nanti kita punya pilihan kan, maghribnya ada yang lebih maju. Jadi mungkin sahurnya ikut yang belakang, maghribnya ikut yang depan. Jadi perbedaan pendapat itu tidak menyusahkan, itu bisa dikelola secara bersama-sama, gitu ya. Subuh kalau imamnya kunut ya makmum mengikuti, kalau imamnya tidak kunut ya mengikuti, itu ternyata bisa. Ya. Jadi saya undang khotibnya itu ketua PBNU, besok ketua PP Muhammadiyah, besoknya lagi ketua PW Muhammadiyah, besoknya ketua PWNU. Ini di masjid saya yang di Gresik itu. Semua nanti dari Al-Irsyad, dari mana itu semuanya kita hadirkan. Ini masjid untuk umat Islam. Di Jogokarian juga begitu. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, silakan saja. Ya, maka tadi yang tidak bisa sepakat, ya tadi silakan laksanakan sendiri. Tapi saya tidak tahu sekarang ini, ya teman-teman Salafi sudah bergabung lagi. Subuhnya apa ada perubahan fatwa atau bagaimana? Ya, sekarang gelombang kedua sudah tidak diminati, sudah tidak ada. Jadi teman-teman Salafi sudah gabung lagi satu gelombang sholat. Jadi, tapi kalau itu kita larang, itu malah menjadi masalah. Ya, ada konflik di masjid nanti. Ya. Jadi itu pengalaman mengenai perbedaan golongan di dalam satu masjid itu bisa kita selesaikan dengan membuat komitmen bersama. Maka komitmen itu kita tulis besar, ditandatangani, dan kita tempel di gerbang masjid itu. Tata cara sholat Jumat di masjid ini seperti ini. Tata cara sholat 5 waktunya seperti ini. Tata cara sholat tarwehnya seperti ini. Jadi semuanya sudah mengikuti kesepakatan tadi. Ya. Jadi ternyata bisa diselesaikan. Ya. Ada yang agak keras. Kalau dia imam subuh, ya, dia pasti baca kunut karena tokoh NU, yang lain ikut. Tapi kalau dia tidak imam, dia masbuk. Karena supaya bisa kunut ya. Kalau makmum kan tidak bisa kunut. Kalau terlambat 1 rakaat dia bisa kunut sendiri. Jadi ya.
Ya itulah bagaimana kebersamaan itu kita jaga dengan pelayanan. Ya, kecuali tadi kalau masjid milik Muhammadiyah ya amaliyahnya menurut Muhammadiyah. Kalau masjidnya milik NU silahkan amaliyah NU. Kalau ini masjid milik semuanya ya semuanya harus terakomodasi. Ya, kita melayani saja, dicari format untuk bisa bersama-sama. Karena Nabi Muhammad bukan anggota Muhammadiyah, bukan anggota NU, bukan anggota Al-Irsyad, ya. Jadi ya ikutlah apa yang diajarkan Rasul kan berbeda juga, ya. Jadi Rasulullah itu juga tidak satu warna. Karena yang namanya ikhtilaf itu kan hanya karena perbedaan cara menafsirkan dari syariat, ya. Dan itu kalau dikaji malah menarik, itu jamaah seneng itu, ya. Misalnya ya pendapat orang yang hijamah atau orang yang bekam di bulan puasa membatalkan puasa atau tidak, gitu kan. Ternyata ada yang berpendapat bekam membatalkan puasa karena Nabi mengatakan ketika melihat orang bekam, yang dibekam dan membekam batal puasanya. Tapi ternyata penjelasan para ulama itu banyak sekali. Nabi mengatakan begitu karena ternyata yang bekam dan membekam itu ghibah sambil bekam dan membekam, maka batal pahala puasanya. Kalau hanya bekam saja enggak batalkan puasa. Ya, macam-macam itu nanti pendapatnya akan jadi banyak. Nah, jadi sebaiknya ikhtilaf itu dijadikan materi kajian. Ya, bagaimana muncul pendapat seperti ini, bagaimana muncul pendapat seperti ini, ya, supaya kita bisa toleransi. Ya, gitu. Kemudian, ya, dari Amunte, ya, ini daerah Palampitan, ya, banyak lampit di sana, ya. Oh, ya, rekrutmen pengurus, ya. Jadi kalau kami begini, karena ini masjidnya masyarakat, di Masjid Jogokarian itu, kami setiap 4 tahun sekali memilih ketua umum. Ya, tapi ada syarat yang boleh dicalonkan. Tidak boleh orang mencalonkan diri, tidak boleh dalam Islam secara etik. Jadi setiap 25 jamaah boleh mencalonkan satu nama untuk dipilih. Kemudian oleh komisi pemilihan takmir masjid dia akan diverifikasi. Syaratnya satu harus bisa baca Quran dengan baik. Sehingga kalau nanti masjid tidak ada imamnya dia bisa jadi imam. Dia harus bisa berkhutbah. Sebab kalau nggak bisa berkhutbah nanti khotib nggak datang takmirnya nggak bisa mengganti. Ya, pernah itu satu kejadian di Jakarta. Khotib nggak datang kurang 5 menit, takmirnya nggak ada yang bisa khutbah. Bapak, waduh saya nggak bisa, kamu nggak bisa, bingung. Terus ada orang, saya Pak nggak apa-apa, ini kan cuma gampang khutbah, kan ada buku khutbah di situ. Dia lihat buku khutbah, dia khutbah. Waktu itu bulan Mei, dia cari di buku khutbah itu ada judulnya mensyukuri nikmat. Nah, ternyata khutbahnya tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Insya Allah kita harus mensyukuri nikmat Allah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan HUT kemerdekaan. Yang khotbah sendiri kaget. Maka ya pengurus masjid sebaiknya bisa khotbah. Ya. Dan syarat-syarat yang lain. Nah, maka setelah pengurus ini terpilih ketua umum, kemudian mengadakan rapat besar. Kalau kami rapat besar, karena apa? Yang diundang rapat itu seluruh masyarakat. Bedanya pengurus, seluruh jamaah dan masyarakat, kita undang supaya bisa konsentrasi, biasanya kami lakukan di luar kota, kami sewa hotel atau villa gitu ya. Biasanya yang datang bisa sampai 500 orang gitu. Bareng-bareng di situ menyampaikan aspirasi. Selama 4 tahun ke depan masjid kita itu buat program apa saja, susun semua programnya.
Kemudian dihitung rencana pembiayaan seluruh program itu. Sesudah itu dikelompokkan, program ini sebaiknya diwadahi oleh biro apa, disusun kelompok bironya, baru diisi siapa yang akan mengurus di situ. Jadi susunan pengurus itu setelah program ada. Nah sekarang ini pengurus Masjid Jogokarian, ini sesuai dengan programnya ya. Jadi ini kita ada punya 30 biro, ada biro pembinaan Hamas, Hamas itu singkatan himpunan anak-anak masjid ya. Ada biro pembinaan remaja masjid, ada biro pembinaan alumni remaja masjid, yaitu anak-anak yang remaja masjid yang sudah nikah, itu yang laki-laki wadahnya korma, yang perempuan namanya umida, umi muda gitu ya. Kemudian ada biro pembinaan ibadah haji, membimbing mereka yang mau berangkat haji, mengadakan pelepasan jamaah haji, penjemputan haji, sampai pembinaan pasca haji. Jangan sampai orang yang haji tidak bisa menjadi teladan, karena kata Rasul, al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang berhaji dan umrah itu duta-dutanya Allah, dia mewakili Allah. Jadi kalau kita ngajak, ayo Pak jamaah ke masjid, oh itu yang haji aja nggak pernah jamaah lah, jangan sampai begitu ya. Nah maka harus dibina jamaah haji itu ya. Itu. Biro pembinaan kader mubalik, biro kewirausahaan, biro perpustakaan, biro imam dan muadzin, biro ibadah Jumat, biro layanan perawatan jenazah, pemberdayaan perempuan, ya. Ini jumlah bironya ada 30. Biro Ikatan Keluarga Sakinah. Karena sekarang ini banyak problem perempuan-perempuan yang usianya sudah layak nikah belum dapat jodoh. Nah, maka kalau kita data, kita upayakanlah dicarikan jodohnya. Jadi masjid itu ngurus, ya jangan dibiarkan akhirnya gadis-gadis kita itu pindah agama karena apa? Karena dia nggak dapat suami, dilamar oleh non-muslim. Ini banyak kejadiannya melalui jalur perkawinan itu ya. Kemudian Biro Humas Penerbitan, Koordinator Jamaah, Klinik Masjid, Donor Darah, Olahraga, Teknologi Informasi, Keamanan. Ini tadi berkait dengan menjaga tadi ya masjid. Dokumentasi dan kearsipan, kerumah tanggaan, pembangunan, ya ini biro-biro yang ada. Kuliah subuh, karena kuliah subuh itu tiap hari ada, maka harus ada biro sendiri yang ngurus mengenai pembicaranya maupun tema-temanya. Karena pembicaranya itu ada pembicara nasional, pembicara regional, pembicara lokal. Ini kan perlu perencanaan. Misalnya ngundang Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, ngundang Abdus Somad. Ini kan mesti perencanaan jauh hari. Jadi biro subuh ini sudah merencanakan siapa ustadznya setahun, ya, berapa biayanya itu, maka perlu diurus secara khusus. Ya. Karena subuh ini sekarang menjadi tren kehidupan orang Muslim itu sekarang. Subuh itu sudah rame, sudah hidup. Karena orang Islam itu bangun sepertiga malam. Sekarang kita sudah mulai walimah itu kita adakan ba'da subuh. Ya, di tempat lain tuh walimah kan jarang ada ba'da subuh. Ba'da subuh itu sudah siang bagi orang Islam. Jadi kalau ada pernikahan ba'da subuh itu sudah banyak yang hadir, malah masih seger ya. Gitu ya. Ini kan belum lazim. Kalau di masyarakat Islam ba'da subuh itu sudah hari siang. Karena umat Islam sudah bangun dari sepertiga malam. Ya. Nah, jadi gerakan subuh berjamaah ini alhamdulillah sudah menggelora di mana-mana. Ya. Kemudian Masjid Muhammadiyah, ini menarik. Saya tanggal 9 Agustus besok di Gresik, namanya di Mojopuro. Itu ada orang wakaf masjid ke Muhammadiyah. Tapi sampai hari ini sudah 2 tahun, itu jamaahnya sepi karena lingkungannya memang NU. Kemudian Jumatan belum diselenggarakan. Ini yang wakaf marah. Ini tak dulu Muhammadiyah minta wakaf masjid, tak bangun tuh miliar. Kenapa enggak segera digerakkan? Jumatan kenapa enggak dilaksanakan? Pak, kami takut nanti Jumatan enggak memenuhi syarat, enggak sampai 40 orang. Akhirnya saya diundang oleh wakif itu, gimana Pak Ustadz? Insya Allah kita mulai 9 Agustus.
Terus kepada pimpinan Muhammadiyah Ranting saya bilang besok tanggal 9 Agustus saya bawa khotib pimpinan pusat Muhammadiyah. Pasti lebih dari 40 karena pimpinan wilayah, cabang dan daerah akan datang semua di situ ya. Itu yang kedua, undang masyarakat sekitar itu, kasih undangan sholat Jumat. Ya, insya Allah banyak yang datang. Kita sediakan makan siang dan saya sediakan 3 sepeda motor untuk door prize. Saya yakin itu. Meskipun biasanya di Masjid NU akan pindah ke masjid kita nanti. Ya, itu. Nanti tanggal 9 Jumat ini saya mulai, maka saya ini besok pulang, nanti sore pulang langsung ke Gresik karena persiapan, menyiapkan undangan, menyiapkan ini untuk Jumatan pertama. Nah, akhirnya yang wakif itu, udah Pak Ustadz, enggak usah repot, sepeda motornya saya yang belikan, karena saya pengen masjid saya makmur. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi memang kita harus sedikit kreatif, ya, gitu. Ya, insya Allah saya yakin besok yang bukan Muhammadiyah pun akan pindah Jumatan di situ, ya. Jadi karena apa? Ya inilah cara menarik orang sementara kan, gitu, ya. Kalau nanti sudah mulai, insya Allah jamaah akan bertahan kalau mendengar khutbah yang bagus. Imamnya saya bawakan imam yang bagus, ya. Nah, jadi nanti kalau orang sudah mulai menikmati ibadah, itu pengalaman saya di Gresik tadi, yang Masjid Mutararifin juga sekarang subuh itu sudah bisa bertahan terus, meskipun awalnya itu digembirakan dengan hadiah, sekarang tanpa hadiah pun karena imamnya bagus, ceramahnya bagus, orang sudah melekat ke masjid, ya. Itu hanya untuk awalan, ya. Kemudian ATM beras, karena kita kan berangkat dari database, jadi kita sudah tahu siapa yang miskin sekali, siapa yang agak miskin, siapa yang rentan miskin. Maka di ATM ini sudah kita program mesinnya maupun kartunya. Kalau yang kriteria amat miskin itu ada 380, itu bisa mengambil setiap hari. Jatahnya 1 hari itu 2,5 kilogram. Itu sudah mesinnya di ATM sudah ngatur kayak uang itu loh. Ya, kalau kita ngatur di program ATM uang kan maksimal 5 juta. Kita nggak bisa kalau sudah 5 juta hari ini ngambil lagi nggak bisa. Itu sama mesinnya. Kemudian yang agak miskin 2 hari sekali dia bisa ngambil. Jadi kalau dia sudah ngambil 2 hari dalam sepekan, ya kartunya nggak bisa lagi digunakan otomatis. Yang sadikin itu sakit sedikit bisa jadi miskin, maka seminggu sekali ada di program yang hari Rabu, yang hari Jumat, yang hari Selasa, itu mesin ATM-nya sudah kita program begitu. Jadi itu mudah karena mesin ATM itu sama dengan ATM uang itu, sesuai dengan data yang kita masukkan, yang kita program. Ya, jadi karena kita punya data, dan ini menarik sekali karena apa? Anak-anak miskin itu kalau lapar, Bu, makan, Bu. Wah, kita nggak punya beras, sana ambil dulu ke masjid. Dia sambil menggendong adiknya ke masjid ambil beras. Jadi dari kecil itu dia sudah punya pandangan positif. Oh, masjid itu sangat baik, memberi kita beras kalau ada. Jadi ini dakwah yang insya Allah efektif. Mesin ATM beras itu sekarang harganya cuma 32 juta. Ya, 32 juta itu harga mesinnya, ya. Itu kapasitas 300 kg per hari. Jadi diisi 300 kilo itu ya sehari bisa habis, diisi lagi, ya. Jadi itu sangat membantu masyarakat. Ini masih ada pertanyaan. Apa ada perempuan? Ada kalau di Masjid Jogokarian. Oh ya, baik. Nanti pertanyaan setelah tabligh ya. Ini terakhir ya. Maka kalau di Masjid Jogokarian itu perempuannya itu ada di kepengurusan sejak anak-anak. Ada divisi
perempuan untuk anak-anak, divisi keperempuan untuk remaja, divisi perempuan untuk umida. Itu malah umida itu jelas perempuan ya semuanya, umi-umi muda ya. Jadi kajiannya itu dari fikun nisa, tafsir Al-Quran, parenting, sampai dengan bagaimana woman entrepreneurship, bagaimana perempuan bisa berbisnis meskipun hanya tinggal di rumah. Sekarang pakai online kan, dia bisa jualan, itu kita berikan. Kemudian untuk ibu-ibu yang sudah lansia, ya kita punya wadah, ya. Bagaimana kegiatan dari senam lansia, taman lansia, kami adakan untuk merangsang para lansia ini menghafal Quran. Tiap tahun kami adakan lomba hafalan Quran untuk lansia. Ya, menghafal 3 surat dulu, Ar-Rahman, Al-Muluk, ya, itu. Ternyata banyak ibu-ibu itu kemudian karena sudah nggak punya kerjaan, dia menghafal Quran. Nah, nanti tahun depan tambah surat Al-Qiyamah, surat ini. Jadi asik itu para lansia itu ngapalin Quran karena nanti hadiahnya umroh juga, ya. Jadi kita memicu lansia ini untuk menghafal Quran, ya. Jadi kita periodik adakan khusus lomba menghafal Quran bagi lansia. Itu. Jadi di masjid itu kalau maghrib isya nggak pulang. Mereka itu tahsin Quran. Kita sediakan gurunya tahsin itu apa? Ayat awas surat-surat yang mau dilombakan itu. Semangat lagi itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu menghafal, ya, digembirakan tadi ada lomba untuk lansia gitu ya, lomba menghafal Quran. Kadang-kadang unik itu lansia diadakan lomba masukkan benang dalam jarum, itu kan kurang gawean itu. Ya lebih bagus lah menghafal Quran, ya. Itu ya. Kemudian kami adakan lomba sholat berjamaah. Maksudnya apa? Bagaimana jadi makmum? Karena ada orang yang tidak ngerti belajar sholat itu kan hanya dari membaca takbir sampai salam. Dia nggak ngerti tata cara berjamaah, bagaimana kalau terlambat. Jadi satu saat ada bapak-bapak datang terlambat, dia sholat itu mempercepat, jadi mengejar supaya rampungnya sampai dengan imam. Loh, iya, saya tadi datang terlambat, jadi saya yang 2 rakaat saya kebut, kemudian salamnya ikut imam. Loh, ini kan ternyata dia baru belajar sholat, nggak ngerti tata cara sholat berjamaah. Nah, maka kita adakan lomba sholat berjamaah, ya. 10 orang, jadi membuat kelompok-kelompok. Jadi nanti soalnya bagaimana Bapak hadir sholat berjamaah ketika terlambat 2 rakaat. Nah, gitu. Pertanyaannya, at-tahiyatnya berapa kali? Nah, itu hal-hal yang praktis-praktis itu, sambil untuk hiburan, tapi juga memberikan wawasan dan semangat beragama. Demikian karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.